Dalam kesunyian, suara-suara kecil bercerita tentang rahasia dunia yang tak terlihat. Selamat datang di Suara Sunyi, tempat di mana setiap bisikan menyimpan kisah. Chapter 10, Pedang Tak Berbentuk berusia 11 tahun. Setengah bulan kemudian, kelompok tersebut mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk desa Green River dan pergi. Awalnya, Zhou Tiansu ingin menunggu 1 bulan lagi untuk Jiang Sui kecil, tetapi dia sudah kehilangan harapan dan tidak ingin menundanya. Kelompok itu berjalan di hutan belantara dan menuju ke Kaisaran Zhou besar. Zhou Tiansu tidak ingin membawa serta Ah besar dan kecil, tetapi setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tetap membawa mereka. Kedua elang naga itu dianggap binatang langka yang dapat dengan mudah menarik perhatian para pembudidaya lainnya. Jadi, terlalu berbahaya meninggalkan mereka di hutan bulan. Pedang Valian Utara menyarankan untuk membeli tas pengelolaan binatang buas, yang ukurannya sebesar biji sesawi. Dia bisa menyembunyikan elang naga di dalam tas dengan batu roh dan makanan di sampingnya agar mereka tetap hidup. Tapi tas pengelolaan binatang itu sangat mahal dan tidak bisa dibeli di kerajaan biasa. Mereka berada di bawah kendali klan besar dan pemerintah. Zhou Tiansu sangat kaya, jadi sangat mudah untuk membelinya dari kekaisaran. Di daerah pegunungan, rombongan melintasi pegunungan dan sungai. Zhou Tiansu menepuk Ah Bik sambil berjalan dan menghela nafas. Kamu masih sangat kecil saat pertama kali kita bertemu, lihat betapa besarnya kamu sekarang. Lihat seberapa baik aku memberimu makan. Jiang Sui kecil mengatupkan bibirnya dan menjawab, bukankah aku yang memberi mereka makan? Zhou Tiansu melotot padanya, apakah gadis ini memasuki tahap pubertas yang memberontak? Kenapa dia harus selalu menyabot harga dirinya? Baik Raja Pedang maupun Huang Lianxin tidak dapat menahan tawa mereka. Saya pernah mendengar bahwa jika seekor elang naga hidup hingga 1000 tahun, ia bisa menjadi penguasa di suku iblis. Saya tidak yakin apakah itu benar, kata Huang Lianxin sambil tersenyum. Sampah, saya telah hidup selama 1000 tahun, tetapi saya belum pernah melihat elang naga yang perkasa. Itu hanya rumor. Ular hitam kecil itu berkata tanpa daya saat diseret oleh hewan pengerat bermata 3. Karena terseret, kulitnya terkoyak dan terkoyak, badannya penuh luka. Namun yang perlu disebutkan adalah, meskipun mengalami penyiksaan seperti itu, tubuhnya mulai pulih, seperti sedang melalui proses tempering tubuh. Zhou Tiansu menjawab, saya pasti akan mengasuh mereka untuk menjadi Raja Iblis. Elang naga mendengarnya dan langsung mengeluarkan teriakan gembira yang panjang. Mereka berputar mengelilinginya dan saat sayap mereka melebar, mereka menghasilkan hembusan kuat yang hampir membuat hewan pengerat bermata 3 dan ular hitam kecil itu menjauh. Sekarang mereka setinggi bangunan 3 lantai, mereka dianggap binatang raksasa. Kamu ingin aku mati? Ular itu menangis dengan marah, meskipun di mata yang lain dia terdengar lucu. Entah bagaimana, naga hitam bersisik hegemon menjadi sumber kegembiraan mereka. Namun anehnya ukuran tubuhnya tetap seperti semula, seolah tidak akan pernah bertambah. Setiap kali mereka menyebutkan hal ini, ular kecil itu merasa seperti ditusuk tepat di hatinya, dan menangis dengan keras, itulah bakat rasku, bagaimana kamu bisa memahaminya? Namun setiap kali ular itu menunjukkan kesombongannya, ia menerima tendangan dari Zhou Tiansu. Rombongan tidak melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa melainkan berkeliling pada siang hari dan berlatih pada malam hari. Jika mereka bertemu setan, Zhou Tiansu akan membimbing Jiang Sui kecil melawan mereka guna mendapatkan pengalaman. Huang Lianxin juga melakukannya, sementara pedang Valian Utara sangat terpesona dengan penggerak pedang jarak jauh. Dia melatih teknik pedang bahkan ketika dia sedang berjalan. Mereka melintasi gunung dan bukit, melewati sungai dan dataran. Mereka berjalan melewati hutan tempat dedaunan musim gugur menari. Mereka mendaki gunung yang tertutup es dan salju. 2 bulan berlalu dengan cepat. Menganalisis bahwa pemilik pedang telah mencapai usia 10 tahun. Gacha dimulai. Ding, selamat. Pemilik pedang memperoleh pedang tak berbentuk perak, surat rantai emas, pil laut hitam. Zhou Tiansu mendengar suara roh pedang saat dia dalam perjalanan. Dia sudah berumur 11 tahun. Entah kenapa, dia merasa sedikit sedih karena waktu memang mendorong orang untuk menua. Setelah itu, dia dengan senang hati memeriksa informasi pedang tak berwujud. Nama pedang, pedang tak berbentuk. Kelas, perak. Deskripsi, pedang tak berbentuk. Hanya pemilik pedang yang bisa melihatnya. Ini tidak berbobot tetapi sangat kuat. Pedang tak berbentuk. Dia segera mengeluarkan pedang tak berbentuk itu. Pedang itu panjang dan sempit, seperti pedang pemotong angin, tapi lebih ringan, seolah-olah menahan udara. Dia segera mengeksekusi serangkaian teknik pedang bango putih untuk membiasakan diri dengan pedang barunya. Jiang Sui kecil, pedang Valian Utara, dan Huang Lianxin semuanya terkejut ketika mereka melihatnya melakukan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Di mata mereka, tangan kanan Zhou Tiansu dalam posisi memegang pedang, tetapi tidak ada apapun di tangannya, yang sangat aneh. Huo! Semburan angin dingin bertiup, dan pupil mata pedang Valian Utara tiba-tiba berkontraksi. Tingkat kultivasi kedua wanita itu masih rendah, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi terlihat jelas di matanya. Pedang Qi. Dia bisa menghasilkan pedang Qi bahkan tanpa pedang. Dia pernah mendengar tentang teknik yang menggunakan jari sebagai pedang, tetapi Zhou Tiansu tidak melakukannya. Mungkinkah itu teknik pedang baru? Dia segera teringat 3 bulan lalu, adegan di mana Zhou Tiansu berlatih mode 10 pedang.
Sang master pasti mempunyai wawasan yang tiba-tiba dan menjadi bersemangat tentang hal itu. Setelah menyelesaikan serangkaian teknik pedang bangau putih, Zhou Tiansu merasa cukup nyaman. Meskipun pedang tak berbentuk tidak berbobot, pedang itu membuat pedang itu lebih kuat dan gesit, membunuh sasarannya tanpa mereka menyadarinya. Setelah itu, dia menyimpan pedangnya dan melanjutkan ke depan sambil mengeluarkan Golden Chainmail. Golden Chainmail adalah armor bagian dalam berwarna emas. Itu sangat indah dan ringan. Armor ini memiliki kekuatan pertahanan yang tinggi. Itu bisa menyerap kerusakan yang diderita oleh para penggarap tahap pencerahan. Roh pedang muncul tepat waktu, dan Zhou Tiansu mengangguk. Dia segera berjalan ke arah Little Jiangsui dan berkata, armor ini untukmu, hadiah ulang tahunmu. Jiangsui kecil tidak mengetahui tanggal pasti ulang tahunnya, jadi dia memutuskan untuk menjadikannya hari yang sama dengan hari ulang tahunnya. Pada hari yang sama setiap tahun, Jiangsui kecil akan menyiapkan makanan mewah untuknya dan satu set pakaian yang telah dirajutnya untuknya. Ini terlihat seperti baju besi yang bagus. Anda harus memakainya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Zhou Tiansu tersenyum dan menjawab, armor ini dapat bertahan dari serangan para kultivator tahap pencerahan. Tak seorang pun di tahap pencerahan dapat menyakiti saya. Dia tidak sombong. Setelah dia menerobos ke tahap pencerahan, dan dengan begitu banyak pedang dan teknik pedang legendaris, dia akan malu pada dirinya sendiri jika dia tidak tertandingi di antara para kultivator pada tahap kultivasi yang sama. Dia dengan paksa memberikannya kepada Little Jiangsui sebelum dia terus berjalan ke depan. Sekarang, dia fokus pada pil laut hitam. Pil laut hitam adalah sejenis suplemen ki spiritual. Konsumsinya bermanfaat bagi fisik dan budidaya seseorang. Ini dapat membantu pemilik pedang mendapatkan tulang emas kulit giok dari mantra tubuh emas pedang ki dan pedang ki melambung secara langsung. Zhou Tiansu sangat senang setelah dia mendengar perkenalan roh pedang. Dengan setiap terobosan dalam mantra tubuh emas pedang ki, kekuatan fisiknya akan meningkat pesat. Meskipun dia memiliki kekuatan sekitar 60.000 pound, karena dia sering menggunakan pedang, kekuatan besarnya tidak terungkap. Di sisi lain, pedang Valian Utara dan Huang Lianxin saling memandang, dan keduanya melihat dari mata satu sama lain betapa terkejutnya mereka. Sebuah baju besi bagian dalam yang dapat melindungi dari serangan dari seorang penggarap tahap pencerahan. Asteris-asteris berapa banyak harta yang dimiliki tuan mereka. Mereka langsung iri dan diam-diam menjadi hamil. Mereka harus melakukan lebih banyak tugas untuk tuannya agar mereka dapat menerima lebih banyak hadiah. Meringkik. Pada saat ini, suara derit kuda yang menakutkan terdengar dari sisi timur. Kelompok itu berbalik dan melihat seorang pria tampan berbaju hitam menunggangi kuda merah ke arah mereka. Itu tinggi dan menakutkan. Di bawah kukunya ada api, dan di kepalanya ada tanduk. Itu sangat cepat, menempuh jarak 20 hingga 30 yard dengan setiap lompatan, dan 1000 yard hanya dalam 3 tarikan napas. Wajah pedang Valian Utara berbalik dan segera menghalangi di depan. Berhenti, dia berteriak. Pria tampan itu melanjutkan perjalanannya dan baru menghentikan kudanya ketika dia hanya berjarak sekitar 10 meter dari Zhou Tiansu dan yang lainnya. Saya adalah Jenderal Ksatria Kekaisaran Zhou Agung, Meng Tianlang. Saya tertarik dengan 2 elang naga. Tanyakan padaku apa saja sebagai imbalannya. Kata pria tampan itu sambil melambaikan tangannya. Dia dengan arogan memaksakan, dan nadanya membuat penolakannya tidak diperbolehkan. Wajah Zhou Tiansu sedikit berubah. Meng Tianlang, pria yang dijanjikan Xiao Jinghong untuk bertempur di perbatasan. Jenderal Ksatria termuda dari Kekaisaran Zhou Agung. Ini merupakan masalah besar. Zhou Tiansu menatapnya. Tapi tidak pantas bagi orang sekuat dia untuk berkendara ke sini, tidak heran dia mengincar elang nagaku. Meng Tianlang dari Kekaisaran Zhou Agung. Petik 2. Pedang Valian Utara dan Huang Lianxin sama-sama terkejut. Mereka merasakan malapetaka. Meng Tianlang menduduki peringkat kedua di papan peringkat pahlawan Zhou Agung. Ini berarti dia setara dengan Xiao Jinghong. Dia bahkan bisa lebih kuat dari pedang mulia. Bagaimanapun, Xiao Jinghong hanyalah satu orang. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Meng Tianlang, yang di bawah komandonya adalah Ksatria Besi Zhou Agung. Alasan mengapa dia satu peringkat lebih tinggi dari Xiao Jinghong juga karena statusnya. Meng Tianlang mengamati besar dan kecil dan berseru, mereka diasuh dengan baik. Mereka memiliki aura pembunuh di dalam diri mereka, cocok untuk dimasukkan ke dalam medan perang. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zhou Tiansu dan yang lainnya. Biasanya, di Zhou Agung, tidak ada yang berani menolaknya selama dia mengumumkan gelarnya. Zhou Tiansu berkata, Jenderal Ksatria Agung, peringkat kedua di Dewan Pemeringkatan Pahlawan, ingin merebut tunggangan dari anak seperti saya. Ketika Meng Tianlang mendengarnya, dia menoleh ke arahnya dan berkata, kedua elang naga ini milikmu. Kultivasi anak ini berada pada tahap pencerahan tingkat 1. Rasa penasarannya langsung muncul. Nak, siapa namamu? Kamu berasal dari klan atau sekte mana? Dia bertanya. Zhou Tiansu mengambil satu langkah ke depan dan menjawab, siapa saya bukanlah masalah yang penting. Tapi Jenderal Meng mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, apa arti elang naga ini bagimu? Tidak apa-apa jika Anda bertemu dengan orang dewasa. Ambil saja itu darinya, tapi saya baru berumur 11 tahun, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Apakah kamu tidak takut ini akan membuatmu menjadi bahan tertawaan? Dia mendengar beberapa berita tentang Meng Tianlang di Kerajaan Salju Selatan. Jenderal Meng bukanlah orang yang picik, tidak jahat, dan dia juga bukan orang yang jujur. Dan benar. Bagi orang-orang seperti Meng Tianlang, ketenaran adalah yang paling penting.
Jenderal Ksatria mendengar dan mengusap hidungnya, dan wajahnya menjadi sedikit panas. Untuk dilihat sebagai saingan oleh Xiao Jinghong, karakter sang jenderal tidaklah buruk. Harus diingat kebanggaan mendalam Xiao Jinghong dan betapa bangsawan pedang membenci orang-orang yang tidak jujur, kasar, dan tidak masuk akal. Meng Tianlang menatap Zhou Tiansu dan berkata, "Nak, katakan padaku, dalam kondisi apa kamu akan memberikannya kepadaku? Bagaimana kalau 10.000 batu roh tingkat 3 sebagai gantinya?" Huang Lianxin terkejut dengan kemurahan hati Meng Tianlang. Tapi pedang Valian Utara masih tampak suram. Dia mengutuk dalam hatinya bahwa Jenderal Meng mencoba menipu seorang anak kecil. Elang naga jauh lebih berharga dari itu. Zhou Tiansu mengguncang perkataannya dan menjawab, "Tidak, saya tidak akan menyerahkannya. Mereka sedang membagi hadiah dari orang tua saya sebelum mereka meninggal." Wajah Meng Tianlang berubah, menyadari bahwa ini menjadi merepotkan. Menindas seorang anak bukanlah tindakan yang berani sama sekali. Merampas hadiah perpisahan orang tua seseorang sama sekali tidak berbudi luhur. Matanya terbakar karena rasa iri. Butuh waktu lama baginya untuk bertemu dengan elang naga. Dia sangat ingin membawa mereka ke bawah pasukan Zhou Agung. Matanya berputar sambil berpikir dan terkikik, "Nak, apakah kamu ingin bergabung dengan pasukan Great Zhou?" Jika Zhou Tiansu bergabung dengan tentara, elang naga secara alami akan menjadi bagian dari pasukannya. Zhou Tiansu mendengarnya, dan segera mempunyai rencana di dalam hatinya. Dia bertanya, "Jika saya bergabung dengan tentara, dapatkah Anda merekomendasikan saya untuk berpartisipasi dalam seleksi Agung Zhou Surga? Pilihan surga Zhou yang hebat." Meng Tianlang membuka matanya lebar-lebar. Anak ini punya ambisi seperti itu. Namun sebagai seorang kultivator tahap pencerahan, anak tersebut benar-benar memenuhi kriteria. Tapi, anehnya, ada seorang kultivator tahap pencerahan di usia yang begitu muda. Mungkinkah dia anak ajaib yang sebanding dengan pangeran kedua Zhou Agung, Zhou Yalong? Dia berkata terus terang, "Untuk berpartisipasi dalam pilihan surga Zhou Agung, kamu juga harus menjadi populer. Saya dalam posisi untuk merekomendasikan Anda, dan saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi terkenal, tetapi semua ini tetap bergantung pada diri Anda sendiri." Dia tahu seberapa tinggi standarnya ketika dia berpartisipasi dalam seleksi surga sejak lama. Ini bisa digambarkan sebagai seluruh pasukan yang mencoba menyeberangi jembatan kayu tunggal. Mata Zhou Tiansu berbinar, "Anda mengizinkan saya bergabung dengan tentara dan merekomendasikan saya untuk seleksi Agung Zhou Heaven, bahkan jika saya tidak menyerahkan elang naga kepada Anda." Jiang Sui kecil, pedang Valian Utara, dan Huang Lianxin semuanya memandang Meng Tianlang dengan takjub. Mungkinkah orang ini begitu baik hati? Jenderal Meng tertawa bangga, "Saya membutuhkan elang naga, bukan karena saya menyukainya, tetapi karena mereka berguna dalam pertempuran. Jika kamu bergabung dengan tentara, kamu akan membawa serta elang naga, bukan? Bagaimana binatang sekuat itu bisa dipelihara sebagai burung peliharaan? Mereka harus digunakan di medan perang." Dengan nadanya yang berapi-api, kata-katanya meyakinkan. Anak biasa pasti akan tersihir olehnya. Tapi hati Zhou Tiansu tidak tergerak sama sekali saat dia berpura-pura bersemangat tentang hal itu. "Pertama-tama saya akan berpartisipasi dalam konferensi pedang yang diadakan oleh murid Raja Pedang. Setelah saya sukses, saya akan mengikuti Anda dan bergabung dengan tentara. Bagaimana tentang itu?" Anak ini begitu cepat mengambil keputusan. Meng Tianlang berkata sambil tertawa, "Tentu saja. Saya, Meng Tianlang, akan melakukan apa yang saya katakan." Petik 2. Dia langsung mengeluarkan token perunggu seukuran telapak tangannya, dan di atasnya terukir karakter, Meng. Dia melemparkan token itu ke Zhou Tiansu, dan berkata, "Ini adalah token Jenderal Meng. Dengan token ini, Anda bisa datang dan menemukan saya di barak Zhou Agung. Saat Anda memasuki bea cukai, keluarkan token ini, dan Anda akan dibebaskan dari biaya masuk." Zhou Tiansu terkejut. Orang ini mudah membuat kesepakatan. Atau bahkan bisa dikatakan Jenderal Meng tidak punya otak. Jika dia tahu apa yang dipikirkan Zhou Tiansu, dia pasti akan menjadi gila. Zhou Tiansu bermain-main dengan token Jenderal Meng dan bertanya, "Anda tidak akan bertanya tentang identitas saya. Untuk mencapai tahap pencerahan di usia muda, Anda harus menjadi seseorang yang luar biasa. Berani menolakku, kamu bukanlah orang yang lemah. Kamu ingat kemauan orang tuamu, tentu saja kamu bukanlah orang yang tidak berprinsip. Saya, Meng Tianlang, menyukai Anda, anak muda. Sampai jumpa di Zhou Agung." Meng Tianlang tertawa dengan hati-hati dan pergi dengan kudanya. Suara derap langkah bergema di antara langit dan bumi, begitu pula tawanya. Segera, dia menghilang dari cakrawala. Rahang pedang Valian Utara terjatuh. Huang Lianxin dan Jiang Sui kecil tercengang. Mereka terkejut dengan betapa terus terangnya dia. Zhou Tiansu melirik Jiang Sui kecil, dan bertanya dengan hati-hati, "Apa yang kamu pikirkan? Apakah orang ini idiot?" Jiang Sui kecil menghela nafas dengan takjub. Zhou Tiansu langsung tertawa terbahak-bahak. Dia memandangnya dan berkata, "Bagaimana seorang gadis bisa memahami keterus-terangan seorang pria? Jika dia bisa menjadi Jenderal Ksatria Great Zhou, dia pasti seseorang yang luar biasa." Jiang Sui kecil memutar matanya dan memberi isyarat kepadanya dengan matanya bahwa dia adalah pangeran dari Zhou Agung. Huang Lianxin mengangguk dan berkata, "Saya tahu dia tidak berbohong. Ini adalah hal yang baik." Dengan rekomendasi Meng Tianlang, Zhou Tiansu memiliki peluang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam seleksi surga. Setelah Anda bergabung dengan pasukan Zhou Agung, akan sulit untuk pergi.
Pedang Valian Utara mengingatkan. Dia tidak ingin mengikuti Zhou Tiansu dan menjadi bagian dari tentara. Jika dia melakukannya, dia tidak bisa lagi melatih teknik pedangnya dengan bebas. Zhou Tiansu meyakinkannya, jangan khawatir. Jika saya menang dalam seleksi surga, dia tidak akan bisa mencegah saya pergi. Tujuannya adalah untuk membunuh permaisuri Zhou Agung. Setelah itu, dia pasti akan kabur. Pedang Valian Utara mendengarnya dan langsung tersenyum. Dia tahu bahwa Dewa Pedang Zhou bukanlah orang biasa. Apa gunanya menjadi tentara? Mereka bukan warga negara Great Zhou. Ular hitam kecil itu tiba-tiba berkata, mata orang itu sangat menakutkan dan membuatku takut. Dia memperhatikanku, dia memang pria yang dianggap Xiao Jinghong sebagai saingannya. Zhou Tiansu memutar matanya, pantas saja hal ini tidak dibicarakan sebelumnya. Pesta berlanjut ke depan. Karena pertemuan mereka dengan Meng Tianlang, mereka menjadi lebih waspada selama sisa perjalanan. Kerajaan Salju Selatan dan Kerajaan Zhou Besar hanya berjarak beberapa kerajaan saja. Kekaisaran Zhou Agung merupakan pusat dari banyak kerajaan. Meski menguasai banyak kerajaan, kendalinya longgar. Kekaisaran mengizinkan kompetisi, dan bahkan perang, antar kerajaan. 2 bulan berlalu dengan cepat. Hari ini, Zhou Tiansu melewati medan perang. Mereka berhenti tiba-tiba, pedang Valian Utara menghunus pedangnya dan berdiri di depan mereka. Semuanya, berhati-hatilah, dia memperingatkan. Zhou Tiansu, sebaliknya, menatap tajam ke depan dengan mata berbinar dan tampak agak bersemangat. Ini adalah gurun yang telah mengalami banyak perang. Tulang dan anggota tubuh yang patah tersebar di seluruh tempat. Darah yang membeku membuat tanah tampak seperti ditutupi pola berdarah. Angin menderu-deru menyapu gelombang pasir. Seluruh tempat itu sunyi dan mati. Zhou Tiansu dan yang lainnya memandangi gunung di depan mereka. Di sana berdiri sebuah pisau melengkung yang berlumuran darah. Ujung bilahnya mengarah ke bawah dan terkubur di dalam tanah. Hembusan angin darah menyelimuti bilahnya. Ya, itu adalah angin berdarah. Angin darah yang terlihat dengan mata telanjang. Jiang Sui kecil dan Huang Lianxin sama-sama ketakutan oleh pedang berwarna darah itu. Itu mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Gadis yang lebih muda bertanya dengan hati-hati, mungkinkah tempat itu berhantu? Meskipun dia adalah seorang kultivator tahap pembangunan fondasi, dia masih memiliki rasa takut terhadap hantu. Aku khawatir itu benar, pedang Valian mendengus dingin. Saat dia selesai berbicara, dia dengan paksa melemparkan pedang di tangannya. Penggerak pedang jarak jauh. Itu jauh lebih lambat daripada ranget sword propelling milik Zhou Tiansu, tapi masih cepat. Dentang. Bilahnya berbenturan, tapi bilah berwarna darah itu tidak jatuh melainkan membelokkan bilah pedang Valian. Zhou Tiansu, sebaliknya, sedang berbicara dengan roh pedang. Apa kamu yakin? Dia bertanya dengan tulus. Ya, ini adalah pedang jahat, dibentuk oleh ki darah dan kepahitan. Anda dapat memurnikannya dengan memasukkan pedang pertumpahan darah, yang akan membantu menaikkan level pedang pertumpahan darah. Roh pedang masih menjawab dengan monoton. Zhou Tiansu bertanya lebih lanjut, berapa level yang bisa ditingkatkan? Konfirmasi hanya dapat dilakukan setelah menganalisis dengan cermat, tetapi pasti dapat ditingkatkan ke tingkat emas. Roh pedang menjawab lagi, yang membuatnya bersemangat. Pedang pertumpahan darah berbeda dari pedang legendaris lainnya. Semakin banyak darah yang diserapnya, semakin kuat jadinya. Dan, pasti akan ada pertumpahan darah dalam membunuh musuh. Ini berarti, ketika pedang pertumpahan darah menjadi yang tertinggi di antara gudang senjata pedang legendarisnya, pedang itu akan menjadi yang paling kuat. Melihat pedangnya sendiri dibelokkan, wajah pedang Valian berubah masam. Huang Lianxin melihat sekeliling. Udara dipenuhi pasir yang tersapu angin. Mayat dan bebatuan lepas berserakan di mana-mana. Rasanya seolah-olah setan akan muncul menyerang mereka kapan saja. Jika pedang ini memiliki master, aku khawatir itu adalah jebakan. Dia berkata. Zhou Tiansu juga mengamati sekeliling. Dia menginstruksikan elang naga, amati situasinya dari atas. A besar dan kecil R segera terbang ke udara dan menyapu gelombang pasir. Jiang Sui kecil mengambil flaming fan kami dan bersiap untuk berperang. Tiba-tiba, 6 petani, 4 pria dan 2 wanita, berlari ke arah mereka. Pakaian mereka compang camping dan compang camping serta tubuh mereka berlumuran darah. Ketakutan tertulis di seluruh wajah putus asa mereka. Ketika mereka melihat Zhou Tiansu dan rombongannya, harapan kembali pada mereka, dan mereka segera mempercepat langkah mereka. Cek cek cek, kemana kamu mencoba melarikan diri? Suara dingin dan menakutkan bergema di bawah langit yang luas, yang membuat Jiang Sui kecil dan Huang Lianxin merinding. Zhou Tiansu menyipitkan matanya. Dia merasakan tanda ki yang sangat berbahaya, seperti saat dia menghadapi Zhuang Huiseng. Pedang Valian mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bergumam, mungkinkah? Apa itu? Zhou Tiansu berdiri di sampingnya dan bertanya. Pedang peminum darah Ye Eguan, dari Sekte Inferno Iblis. Dia pernah menduduki peringkat di Dewan Peringkat Pahlawan, tetapi karena perbuatan jahatnya, dia masuk dalam daftar orang yang dicari Kekaisaran Zhou Besar dan dikeluarkan dari Dewan Peringkat. Pedang Valian berkata dengan lembut. Rasa gugup terdengar dalam nada bicaranya. Sekte Inferno Setan. Sekte setan ini lagi. Zhou Tiansu tidak bisa tidak mengingat kultivator iblis Ye Feifan, yang dia bunuh 8 tahun lalu. Jadi, dia bertanya, Ye Eguan dan Ye Feifan, bagaimana hubungan keduanya? Suat Valian menjawab, kamu Feifan.
Keajaiban dari Sekte Inferno Iblis yang mati secara aneh 8 tahun lalu. Mereka bersaudara. Oh, memang benar musuh di jalan sempit. Zhou Tianzu menyipitkan matanya. Dia bertekad untuk mendapatkan pedang darah itu. Karena dia tahu bahwa lawannya adalah saudara musuhnya, maka tidak perlu ada reservasi. Jiang Sui kecil juga memasang ekspresi aneh, dia tidak bisa tidak mengingat kejadian tahun itu. Seorang anak berusia 2 tahun membunuh seorang pembudidaya pelet dalam. Sebuah legenda memang. Baru setelah dia mulai berkultivasi, dia menyadari betapa kuatnya tahap pelet dalam, dan pada saat yang sama, dia semakin mengagumi Zhou Tianzu. Mereka melihat seorang pria berambut putih yang mengenakan jubah berlumuran darah melompat ke arah mereka. Mata di wajahnya yang menyeramkan ditutupi pembuluh darah. Mulutnya menyeringai lebar-lebar, tawanya terdengar gila, kejam, seolah-olah dia adalah iblis di dunia manusia. Kamu ingin lari, aku akan menyedot seluruh darahmu hingga kering sehingga kamu tahu bagaimana rasanya darahmu meninggalkan tubuhmu sendiri dan mati perlahan dalam ketakutan. Hahaha, kata Ye Guan sambil tertawa terbahak-bahak. Aura pembunuhan yang ekstrim mengunci seluruh area dalam radius 100 yard. Zhou Tianzu berkata dengan suara rendah, bunuh dia. Ekspresi pedang Valian sedikit berubah, dan tubuhnya menyerang ke depan secara naluriah. Saat dia melangkah keluar, dia mengutuk dirinya sendiri karena mencari kematiannya sendiri. Ye Guan adalah seorang kultivator pelet dalam, dan salah satu yang terkuat dalam tahap pelet dalam. Melawannya dengan kultivasi tahap pencerahan yang bisa diabaikan berarti mencari kematian. Tapi dia terlalu terbiasa mematuhi perintah Zhou Tianzu, sehingga dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk maju lebih dulu. Zhou Tianzu meletakkan hewan pengerat bermata 3 itu. Ular hitam kecil yang diseret hewan pengerat itu membuka matanya lebar-lebar dan memarahi, apakah kamu gila? Anda berani menyinggung perasaannya. Petik 2. Ular itu adalah iblis tingkat 5, dan ia juga pernah bertemu Ye Guan sebelumnya. Meskipun budidayanya tidak sebanding dengan ular ketika berada di puncaknya, pembudidaya ganas itu masih menjadi musuh yang tak terkalahkan bagi Zhou Tianzu dan kelompoknya. Tapi Zhou Tianzu tidak mendengarkannya. Sebaliknya, dia berlari dengan cepat menuju pedang berwarna darah itu. Ketika 6 penggarap melihat pedang Valian menyerbu ke arah Ye Guan, mereka langsung menjadi bersemangat. Mereka terluka parah dan tidak dapat melarikan diri. Suat Valian tidak terlihat lemah, dia mungkin seorang kultivator yang kuat. Baam! Suat Valian terbang mundur saat dia memuntahkan darah. Dia mendarat di depan mereka dan dampaknya membuat pasir beterbangan di udara. Keenamnya tercengang. Detik berikutnya, ekspresi mereka menjadi sangat ketakutan. Ketika Zhou Tianzu mencapai pedang berwarna darah itu, dia mengulurkan tangannya untuk memegang gagangnya, tetapi angin darah di sekitarnya berubah menjadi bilah dan menebas ke arahnya. Pada saat ini, pedang petir muncul di belakangnya. Pedang petir bergetar hebat, menghasilkan aliran petir yang menghilangkan angin darah. Anak, kamu berani mengambil pedangku, mati. Ye Guan meraung marah saat dia menyerang Zhou Tianzu seperti poros. Zhou Tianzu langsung menyimpan pedang berwarna darah itu ke dalam penyimpanan tertinggi. Tanpa pedang ini, kekuatan tempur Ye Guan menurun secara signifikan. Dia berbalik dan melihat ke arah penggarap iblis. Dia memegang pedang petir dengan tangan kanannya, sementara pedang tak berwujud muncul diam-diam di telapak tangan kirinya yang terbuka. Zhou Tianzu menghadapi Ye Guan yang mengancam dan menebasnya dengan pedang petir di tangannya. Pedang pemutus vena 3 sumber. Pedang kinya melesat seperti angin topan, mengunci semua gerakan Ye Guan ke depan. Ye Guan sangat marah melihat pedang berharganya diambil. Tangannya menjadi cakar berlumuran darah dan merobek pedang ki yang mendekat. Tubuhnya berbalik, dan dia mendarat dengan kaki kanannya. Dengan hentakan lagi, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan menusuk ke arah Zhou Tianzu. Cakar kanannya tampak terkelupas. Kukunya tajam seperti pisau dan diarahkan ke leher kultivator pedang. Zhou Tianzu bereaksi dengan cepat. Dia menghantam tanah dengan pedangnya, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tanah di sepanjang bilah pedangnya dan menyebar ke segala arah, langsung membakar rumput liar di sekitarnya. Wajah Ye Guan berubah dan menghindari serangannya dengan jungkir balik ke belakang. Keenam kultivator sangat senang melihat anak ini mampu melawan Ye Guan. Suat Valian menutupi dadanya dan tertawa getir melihat perbedaan yang semakin besar antara dirinya dan tuannya. Setelah dia mendarat, Ye Guan bertanya, siapa kamu? Zhou Tianzu menyentakkan tangan kanannya dan mengangkat pedang untuk mengarahkan ujungnya ke Ye Guan. Dewa pedang Zhou yang tak tertandingi. Asteris Dewa pedang Zhou yang tak tertandingi. Asteris. Wajah Ye Guan berubah drastis. Dia mendengar tentang Dewa pedang Zhou. Dia pernah mendengar tentang dia membunuh iblis tingkat 4, tubuh putra Raja Iblis Bulan. Tentang dia yang mengambil pedang utara Valian sebagai budak pedangnya. Dalam 2 tahun ini, Dewa pedang Zhou menjadi lebih terkenal daripada dirinya. Keenam kultivator mendengarnya dan menjadi lebih penuh harapan. Kami diselamatkan. Dia adalah Dewa pedang Zhou. Di seberang langit yang luas, auman elang naga bergema, Dewa pedang menghancurkan perampok, dan pedang pemberani mengikuti. Angkat kepalamu dan lihat, sebenarnya ada 2 elang naga. Tidak heran dia bisa menahan Ye Guan. Seperti yang dikatakan legenda, dia benar-benar terlihat seperti anak kecil. Kamu lihat pedang di tangannya, itu benar-benar pedang legendaris. Para kultivator sedang berdiskusi dengan sengit, yang terluka parah di antara mereka bahkan berlutut tanpa daya. Ye Guan takut dengan gelar Dewa pedang Zhou.
Karena mantra yang mengaburkan Qi, dia tidak dapat melihat kultivasi Zhou Tiansu yang sebenarnya. Dia bergumam, Dewa Pedang Zhou, kami tidak punya dendam, mengapa kamu merampas pedang berhargaku? Apakah Anda bermaksud menyinggung Sekte Iblis Inferno? Kembalikan pedangku, dan aku akan berpura-pura semua ini tidak terjadi. Dia takut. Zhou Tiansu mengangkat alisnya dan entah bagaimana merasa kecewa. Sepertinya aku terlalu kuat. Tuan, bunuh dia. Dia membantai seluruh kota sebelumnya. Dia pasti akan membalas dendam. Jika kamu mengembalikan pedangnya, dia pasti akan menyerangmu. Suat Valian berteriak keras, dengan tangan menutupi dadanya. Ye Eguan meliriknya, matanya dipenuhi niat untuk membunuh. Zhou Tiansu tiba-tiba menyadari dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa, dia tidak akan menyerahkan pedang berwarna darah itu. Pria ini dipenuhi dengan kejahatan. Membunuhnya berarti menghilangkan hama besar bagi rakyat jelata. Setelah berpikir, Zhou Tiansu berjalan menuju Ye Eguan dengan pedang di tangan. Saya benci mereka yang menindas yang lemah, para pelaku kejahatan yang membunuh orang yang tidak bersalah. Nasib burukmu bertemu denganku, itu adalah kehendak surga. Hari ini, aku akan memenuhi kehendak surga dan membunuhmu. Zhou Tiansu berkata dengan jujur. Suaranya terdengar lembut, tapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia disinai oleh lingkaran cahaya. Wajah Ye Eguan menjadi hitam dan mengutuknya, anak tak tahu malu. Curi pedangku, dan Anda masih berani berbicara tentang keadilan. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Boom! Dia menginjak tanah dan aliran bayangan berlumuran darah menyerbu ke arah Zhou Tiansu. Zhou Tiansu segera mengaktifkan mode 2 pedang mantra 10.000 pedang naga. Dua aliran pedang Qi berbentuk naga mengelilingi tubuhnya. Dia memutar pinggangnya dan menebas ke arah penggarap iblis sambil berputar. Ye Eguan membalik tangan kanannya, dan parang besi raksasa muncul. Kultivator iblis itu kemudian menebas Zhou Tiansu dengan marah dan kuat. Zhou Tiansu, sebagai seorang kultivator fisik, tentu saja kuat secara fisik. Saat pedang petir berbenturan dengan parang besi, petir mencakar sepanjang bilahnya ke arah penggarap iblis. Yang terakhir dengan cepat melepaskan tangannya karena terkejut. VTTT. Zhou Tiansu mengayunkan tangan kirinya dan memotong pakaian pembudidaya iblis di dadanya, dan darah tumpah. Murid Ye Eguan tiba-tiba berkontraksi dan dia tidak percaya. Dia langsung mundur dan bertanya, pedang apa itu? Dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, ia segera menyadari bahwa ada pedang tak kasat mata di tangan anak kultivator tersebut. Pedang Qi yang tidak bisa dia rasakan saat ini, adalah pedang sedingin es. Zhou Tiansu tertawa dengan jijik dan berkata, pedang tak berbentuk, pedang mematikan. Dia mencapai Ye Eguan dengan serangan pedang 8 langkah, kedua pedangnya seperti angin, bersama dengan kekuatan tubuhnya sendiri, dia menebas dan menebas penggarap iblis, yang harus menghindar ke belakang terus-menerus. Adegan ini membuat mereka yang menonton heboh dan heboh. Sang pedang pemberani mengepalkan tinjunya dan bergumam penuh semangat, materiku memang. Mode 2 pedang sangat kuat. Dia tahu bahwa Zhou Tiansu masih memiliki mode 10 pedang. Pertarungan ini pasti menang. Mata Huang Lianxin penuh dengan kemegahan saat dia melihatnya. Tidak peduli siapa yang dihadapi tuannya tidak akan pernah dirugikan. Liang Jiangxue, sebaliknya, tampak bangga dengan adik laki-lakinya. Rahang ke-6 kultivator lainnya ternganga dengan mata terbuka lebar saat mereka mengamati pertarungan. Mereka menduga Dewa Pedang Zhou dapat mengalahkan Ye Eguan, namun mereka tidak mengira Dewa Pedang Zhou akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Cakar Ye Eguan seperti logam, mereka bahkan cukup keras untuk memblokir pedang Zhou Tiansu. Dia melangkah mundur sambil mengulurkan tangan kirinya dengan cepat ke belakang pinggangnya. Labu darah muncul di tangannya, dan dia membukanya dengan ibu jarinya. Dia mengayunkan labu darah ke arah Zhou Tiansu, dan partikel pasir darah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Zhou Tiansu. Zhou Tiansu menggenggam pedang petir dengan erat dan menyuntikkan energi rohnya ke dalamnya. Tiba-tiba, sambaran petir yang berpotongan menjadi jaring muncul di hadapannya dan menghentikan pasir yang masuk. Namun, belasan partikel pasir darah masih mendarat di tubuhnya. Partikel ini sangat korosif, sehingga dapat membakar pakaian dan kulit pecah. Wajahnya langsung berdarah. Rasa sakit yang membakar mengingatkannya bahwa wajahnya mungkin rusak permanen. Brengsek, aku akan melawanmu sekuat tenaga. Dia mengamuk dengan hebat. Sebagai seorang pria, yang terpenting bukanlah penampilan, tapi sikap. Tapi karena dia punya penampilan, bagaimana dia bisa melepaskannya? Pedang naga merah, pedang gelombang beku, pedang pertumpahan darah, pedang raungan harimau, pedang pemotong angin, pedang batu emas, pedang suara surga, pedang gambar residu muncul di belakangnya entah dari mana. Mereka semua menunjuk ke arah Ye Eguan. Mantra 10.000 pedang naga, mode 10 pedang. 10 aliran pedang Qi seperti naga mengelilingi tubuh Zhou Tiansu, dan rambut hitamnya menari-nari dalam aliran Qi. Dengan wajah penuh darah, dia tampak seperti baru saja keluar dari neraka. Melihat adik laki-lakinya terluka, Jiangxue kecil mengatupkan kedua tangannya dengan cemas. Matanya tidak berani meninggalkannya. Ye Eguan tampak kaget dan bertanya, dengan suaranya yang bergetar, apa ini, aduh. Aduh, aduh. 8 pedang legendaris bergerak dalam lintasan yang berbeda dan menembak ke arah Ye Eguan secara tiba-tiba. Zhou Tiansu mengayunkan kedua pedang di tangannya, mengeksekusi pedang pemutus vena trisumber, dan menelan kultivator iblis itu dengan pedang Qi yang kuat dan mendominasi. Ye Eguan berusaha memblokir secara naluriah, tapi bagaimana dia bisa menangkis begitu banyak pedang?
Terlebih lagi, dia tidak memiliki artefak sihir yang sesuai di tangannya. Dalam sekejap, darah muncrat dari tubuhnya. 8 pedang legendaris menembus tubuhnya, dan membuatnya tampak seperti landak. Darah tumpah dari bilah 8 pedang legendaris. Saluran vitalnya terputus oleh pedang Qi, sehingga kakinya kehilangan kekuatan, dan dia berlutut di depan Zhou Tianxu. Dia sangat takut organ dalamnya akan pecah. Dia langsung berteriak, "Saya mengaku kalah. Saya akui kekalahan. Pedang haus darah itu milikmu, tolong jangan bunuh aku. Kami tidak punya dendam. Kenapa aku harus mengakhiri hidupku?" Dengan 8 pedang legendaris yang menembus tubuhnya, Ye Guan sangat kesakitan saat berbicara, dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Mereka yang menyaksikan pertarungan itu bersorak melihat hal ini. Dewa Pedang Zhou langsung mengalahkan Ye Guan dengan marah. Mereka belum pernah mendengar tentang teknik pedang sebelumnya. Zhou Tianxu maju selangkah, mengangkat rahangnya, dan menatapnya, berkata, "Apakah kamu tahu cara melakukan latihan musik radio?" "Latihan musik radio? Apa itu?" Ye Guan tertegun, tapi langsung berteriak, "Saya tahu. Saya akan melakukannya, PF." Dengan satu tebasan, Zhou Tianxu memenggal kepalanya. Darah muncrat dan mewarnai tanah di bawahnya. Kepala kultivator iblis itu terjatuh dan hanya berhenti berguling belasan meter jauhnya. Zhou Tianxu berkata dengan wajah dingin, "Di dunia ini, saya tidak akan membiarkan keberadaan orang lain yang tahu cara melakukan latihan musik radio. Bagaimana Anda, seorang pemuja setan, tahu bagaimana melakukan latihan musik radio dari peradaban Tiongkok kita?" Seperti biasa, Zhou Tianxu menikamnya belasan kali lagi, kalau-kalau dia berpura-pura mati. Setelah itu, dia mulai mencari cincin penyimpanan dan tas penyimpanan Ye Guan. Dia melambaikan tangan kanannya, dan semua pedang legendaris terbang dan melayang di depannya. Dia mengeluarkan sebotol air dan selembar kain kering dan mulai mencuci pedangnya. Jiang Sui kecil dan yang lainnya berlari mendekat. Mereka prihatin dengan luka-lukanya. Ular hitam itu bergumam sambil diseret oleh hewan pengerat bermata 3, "Oh tidak. Tidak, tunggu sampai aku pulih ke puncakku, anak ini akan menjadi lebih kuat. Apakah aku tidak akan pernah bebas?" 6 petani yang diselamatkan berkumpul di sekitar Zhou Tianxu dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Zhou Tianxu melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bisa menyebarkan berita ini. Iblis ini sudah mati, biarlah mereka yang ingin membalas dendam merasa damai." Keenamnya langsung mengangguk, masing-masing tampak senang dan bersemangat. Karena mereka menyaksikan bagaimana Dewa Pedang Zhou membunuh Ye Guan, mereka mempunyai dasar meskipun mereka melebih-lebihkan atau menggertak. Setelah itu, dengan instruksi pedang Valian, keenamnya pergi dengan semangat. Jiang Sui kecil mulai mengoleskan obat pada Zhou Tianxu. Dia merasakan sakit hati saat melihat wajahnya yang berlumuran darah dan bergumam, "Oh tidak. Kamu akan menjadi jelek." Mulut Zhou Tianxu bergerak-gerak. Dia sebenarnya ingin membalas, tapi dia juga takut. Ia mengakui bahwa kemampuan terbaiknya bukanlah menggunakan pedang, melainkan wajahnya. Dia mungkin sangat tampan sehingga tidak ada seorang pun dalam 1000 tahun yang bisa menandinginya. Bagaimana wajahnya bisa hancur begitu saja? Huang Lianxin berjongkok dan mengoleskan obat ringan pada Zhou Tianxu. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Sebenarnya kita bisa mengambil jalan memutar. Mengapa tekad untuk bertarung?" Ye Guan bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, karena dia didukung oleh Sekte Inferno Iblis. Selain itu, Zhou Tianxu meminta 6 kultivator untuk menyebarkan berita tersebut. Bahkan jika demi ketenaran, apakah dia tidak takut menyinggung Sekte Inferno Iblis? Zhou Tianxu menjawab, "Sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama adalah bilahnya. Bilah ini sudah menjadi kekuatan jahat, harus dilenyapkan. Yang kedua adalah Ye Guan bahkan lebih berbahaya. Bagaimana saya tidak bisa membantu korbannya ketika saya bisa melakukannya?" Alasannya tidak dapat dibantah, benar-benar meyakinkan Huang Lianxin dan pedang Valian. Namun, Jiang Sui kecil memutar matanya. Kata-kata yang sangat indah, tapi sebenarnya, kamu hanya mengincar pedang itu. Dia telah mengikuti Zhou Tianxu siang dan malam selama 9 tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Dia tidak mengeksposnya tetapi merasa senang. Hanya dia yang paling memahaminya. Zhou Tianxu hanya akan mengungkapkan sifat aslinya di hadapannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia bertanya pada pedang Valian, yang mematuhi perintahnya untuk bertarung tanpa ragu-ragu, yang membuatnya senang. Mereka telah menghabiskan cukup waktu hingga Zhou Tianxu mengakuinya. Dari segi gelar, pedang pemberani adalah budak pedang, tetapi Zhou Tianxu sebenarnya melihatnya sebagai muridnya. Karena malu, sang pedang pemberani menjawab, "Aku terlalu lemah. Kamu terluka karena aku." Petik 2. Pertarungan hari ini memberinya pengetahuan yang lebih dalam tentang betapa kuatnya Zhou Tianxu. Kita harus tahu bahwa Zhou Tianxu belum menggunakan pedang terkuatnya, pedang Raja Neraka. Mulai sekarang, jangan gunakan seluruh waktumu untuk teknik pedang, kultivasi juga penting. Petik 2. Zhou Tianxu mengingatkan dengan tulus, dan pedang Valian mengangguk dengan sangat serius. Saat dia dalam masa penyembuhan, Zhou Tianxu mengambil kesempatan itu untuk bertanya dari dalam hatinya, bagaimana cara menggabungkan pedang itu. Roh pedang akan membantu pemilik pedang untuk bergabung. Tapi itu butuh waktu, harap menunggu dengan sabar. Roh pedang segera menjawab, yang memberinya ide. Dia bertanya lebih lanjut, benarkah, selama atributnya sama, 2 senjata manapun dapat digabungkan? Bukan senjata apapun, hanya segelintir saja.
Detail spesifiknya belum dapat diungkapkan, tetapi jika Anda menemukan harta karun yang dapat digabungkan, roh pedang akan mengingatkan Anda. Petik 2. Jawaban roh pedang membuatnya kecewa. Dia berencana mengumpulkan banyak senjata dan artefak ajaib untuk memperkuat pedang legendarisnya. Rantai pemikirannya tiba-tiba terputus oleh suara pedang Valian. Guru, mengapa Anda harus berpartisipasi dalam seleksi surga Zou Agung? Petik 2. Suat Valian selalu mematuhi rencana tuannya. Dia jarang bertanya kepada tuannya tentang hal lain selain teknik pedang. Zhou Tiansu meliriknya dan berkata, kamu selalu mematuhi perintahku tanpa ragu-ragu, yang menunjukkan bahwa kamu sehati. Saya ingin berpartisipasi dalam pemilihan surga Zou Agung bukan untuk mencari status atau posisi di pengadilan, tetapi untuk membunuh seseorang. Mata Huang Lianxin berkilau karena kegembiraan. Suat Valian juga agak bersemangat. Mengapa perlu berpartisipasi dalam seleksi surga Agung Zhou untuk membunuh seseorang? Dia tidak merasa cemas tapi senang. Seorang pria harus melakukan sesuatu yang besar. Zhou Tiansu menyipitkan matanya dan berkata, permaisuri Zhou Agung dan Zhou Yalong. Yang pertama adalah untuk membalas dendam pada ibunya sedangkan yang kedua untuk Huang Lianxin. Sang pemberani pedang bergumam, aku, pemberani pedang utara, pasti akan mengikutimu. Petik 2. Dia tidak menyelidiki lebih jauh alasan Zhou Tiansu tetapi merasa bahwa dia akan melakukan sesuatu yang kuat. Begitu mereka berhasil, seluruh Zhou Agung akan terguncang. Setelah itu, jika dia bisa selamat, dia akan menjadi buronan sampai mati. Sejujurnya, dia sudah terbiasa mengikuti Zhou Tiansu dan kedua wanita itu. Seluruh perjalanan itu sangat menghibur, itu jauh lebih baik daripada bepergian sendirian. Bahkan ular hitam kecil, A besar, dan R kecil, pun menghibur. Zhou Tiansu juga bercerita tentang legenda dan cerita dari peradaban Tiongkok yang terkadang menarik minatnya. Ular hitam kecil itu berteriak, gila, Anda ingin membunuh permaisuri Zhou Agung dan Zhou Yalong. Tahukah Anda betapa kuatnya mereka? Bahkan Raja Iblis Bulan tidak bisa melakukannya. Ketakutan terhadap iblis tingkat 5. Zhou Tiansu berkata dengan nada meremehkan, apa itu Zhou Agung? Langit di mataku jauh lebih tinggi daripada Zhou Agung. Aku belum pernah melihat seseorang yang sombong sepertimu. Ular hitam kecil itu menatapnya dengan mata sebesar kacang polong dan menangis dengan suara aneh. Tepat setelah ular hitam kecil itu berbicara, hewan pengerat kekeringan bermata tiga berlarian kegirangan tanpa alasan. Ular hitam kecil itu hampir pingsan karena diseret dan dihempaskan ke tanah, hingga ia mulai meragukan keberadaannya sendiri. Penonton tidak bisa menahan tawa. Setelah beristirahat selama setengah jam, rombongan melanjutkan perjalanan. Mereka dikelilingi oleh mayat, terlalu menjijikkan untuk tinggal di sini lebih jauh. Dalam waktu setengah bulan, sebuah berita menyebar di perbatasan Great Zhou seperti api. Dewa Pedang Zhou telah membunuh pedang peminum darah Ye Eguan. Berita tersebut menjadi perdebatan hangat. Di kerajaan, sebagian besar orang di penginapan mendiskusikannya. Salah satunya adalah seorang kultivator pedang kuat yang muncul entah dari mana dan mengalahkan iblis tingkat 4 yang kuat, yang merupakan putra Raja Iblis. Yang lainnya adalah seorang kultivator kuat dari Sekte Inferno Iblis, yang penuh dengan kejahatan. Perkataan tentang Dewa Pedang Zhou menjadi semakin dilebih-lebihkan seiring dengan tersebarnya hal tersebut. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Dewa Pedang Zhou mampu melawan pedang mulia Xiao Jinghong, dan murid Raja Pedang, Xie Wuyu. Kerajaan Salju Selatan. Di kediaman jenderal, di paviliun batu. Apakah kamu melihatnya? Dewa Pedang Zhou bahkan membunuh pedang peminum darah Ye Eguan. Kamu pernah dikalahkan oleh Ye Eguan sebelumnya. Zhang Tianjian menatap dengan mata terbuka lebar dan membanting meja sambil berkata dengan marah, di mana sopan santunmu? Para prajurit di samping terkikik sedikit, jadi mereka harus memalingkan wajah mereka. Wajah Zhang Ruyu penuh kebanggaan, seolah-olah dia sendiri adalah Dewa Pedang Zhou. Zhang Tianjian mengusap dagunya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku telah meremehkannya. Dia berpikir dalam hatinya bahwa beruntung dia tidak bebas. Jika aku bertemu dengannya, itu akan menjadi akhir bagiku. Kekaisaran Zhou besar, Barak. Meng Tianlang duduk di kursi umum dengan sikap yang mengesankan dan mendengarkan percakapan prajuritnya. Sampai saat ini, peringkat reputasi Zhou Agung telah memberikan gelar khusus untuk Dewa Pedang Zhou, Dewa Pedang Pembunuh Iblis Zhou. Petik 2. Setelah berpikir, prajurit itu menyerahkan gulungan itu di tangannya kepada Meng Tianlang. Jenderal Meng memeriksa gulungan itu setelah dia mengambilnya. Setelah beberapa saat, dia menutup gulungan itu dan mendesah sambil berseru, sungguh sosok yang luar biasa. Dia kemudian berkata dengan nada mengejek, sepertinya Xiao Jinghong punya saingan sekarang. Prajurit itu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada rumor di kalangan rakyat jelata bahwa orang ini akan menjadi ancaman bagi posisi Raja Pedang karena dia dapat mengaktifkan dua kehendak pedang secara bersamaan. Jenderal, bagaimana menurut Anda? Meng Tianlang melotot padanya dan berteriak, kamu beruntung berada di kamp saya. Siapa kamu yang menghujat Raja Pedang? Tahukah Anda berapa banyak jenderal di pasukan Zhou Agung yang menghormati Raja Pedang? Segera setelah itu, dia tiba-tiba berkata sambil menyeringai, secara bersamaan mengaktifkan dua pedang, mengendalikan 9 pedang. Ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh Raja Pedang. Petik 2. Suatu hari nanti, mungkin memang ada Dewa Pedang di Zhou Agung. Dalam sunyi, kita menemukan makna, dan di setiap kata, ada jiwa yang bicara.
Tetap bersama kami, di Suara Sunyi.